Sudah lama, tempat ini terkunci dalam diam. Bukan karena tak ada yang bisa dibaca, tapi karena tak ada lagi yang ingin membaca. Ternyata masih sepi seperti dulu. Sebagai guru, saya merasa perpustakaan seharusnya jadi tempat yang hidup. Rak-rak ini masih berdiri, penuh cerita yang tak tersentuh. Halaman-halaman masih terbuka, menunggu untuk dipahami. Tapi, waktu terus berjalan. Dan perlahan, semuanya tertutup oleh debu dan kesibukan dunia. Woi, ngapain ngelamun? Pikirin apa? Nih minum dulu. Iya nih, perpustakaan sekolah makin sepi. Iya juga sih, sepi banget. Kadang aku kepikiran, apa anak-anak tidak butuh perpustakaan lagi ya? Bukan nggak butuh, mungkin mereka cuma nggak diajak balik aja ke sini. Maksudnya? Ya diramaikan lagi, dibuat hidup lagi, biar mereka nggak ngerasa kalau perpustakaan ini tempat yang membosankan. Mau kemana Bu? Botol minumnya Bu? Makasih ya yuk. Mau kemana sih? Baru juga duduk. Nak, boleh bantu ibu? Boleh Bu. Di sini ada wifi-nya nggak, Mbak? Ada sih, tapi jarang dipakai. Lah, kenapa Bu? Bukannya semuanya bisa dicari di internet ya? Bisa, tetapi Memahami itu beda dengan sekedar mencari. Kan yang penting cepat dapat jawabannya. Tab itu membantu, tapi pemahaman butuh waktu. Soal dapat jawaban mudah kan, Pak? iya memang mudah sih, tapi Internet memang memberi akses, tapi buku membantu kita memahami. saya masih ingat saat melihat perpustakaan ini begitu sepi. Bahkan ada yang merasa membaca itu sulit dan membosankan. Dari situ saya mulai berpikir harus ada cara yang berbeda. Bagaimana kalau belajar membaca dibuat seperti bermain? Awalnya, tujuan kami sederhana. Bagaimana caranya membuat anak-anak mau datang ke perpustakaan? Kami menyediakan permainan sambil belajar, yaitu Boskas. Boleh susun kata apa saja. Terinspirasi dari permainan seperti Scrabble, namun dibuat lebih sederhana, agar anak-anak mudah memahami dan langsung bisa bermain. Permainannya cukup sederhana. Setiap siswa mendapatkan beberapa huruf, kemudian mereka diminta menyusunnya kembali menjadi sebuah kata yang bermakna. Kata yang berhasil disusun bisa dibacakan bersama, lalu dibahas artinya, agar siswa tidak hanya mengenal huruf, tetapi juga memahami makna kata tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Dalam kelompok, siswa bisa saling berdiskusi, membantu teman, dan bekerja sama untuk menyusun kata yang lebih panjang. Disinilah tawa, kerjasama, dan interaksi sosial tumbuh dengan alami. Dalam upaya menghidupkan kembali semangat literasi di perpustakaan, kami tidak hanya menghadirkan Boskas sebagai permainan papan secara langsung, tetapi juga mengembangkannya dalam bentuk digital. Kehadiran Boskas digital memberikan kemudahan bagi siswa untuk terus berlatih menyusun kata, mengenal huruf, dan memahami makna tanpa terbatas ruang dan waktu.
Siswa menjadi lebih mandiri dalam belajar, lebih sering berlatih dan semakin terbiasa berinteraksi dengan kata dan bacaan. Dampaknya, kemampuan membaca mereka meningkat, kosakata semakin bertambah, dan kepercayaan diri dalam belajar pun tumbuh. Setelah main Boskas, perpustakaan jadi tempat favoritku. Banyak kata yang kami temukan dalam bermain Boskas. Kita bisa bermain sambil belajar. Teknologi yang sering dianggap menjauhkan, justru kami jadikan jembatan untuk mendekatkan mereka pada literasi. Hari ini kami melihat hasilnya, tawa anak-anak kembali bersuara di perpustakaan. Dari perpustakaan sederhana ini, langkah kecil dimulai. Kami membangun literasi untuk membuka wawasan dan untuk masa depan Banua Sarabakawa. Semoga perpustakaan kami lebih hidup dan makin banyak teman-teman yang datang. Karena ternyata belajar di perpustakaan gak selalu membosankan. Dan semoga dari sini kita bisa jadi generasi yang lebih siap buat masa depan bumi Sarabakawa.